Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Taman kanak-kanak di Merauke dibobol pencuri, uang tunai hilang. Antisipasi konflik pilkada di Puncak Jaya, Polri dan TNI rutin berpatroli. Pasar murah di Mimika diserbu warga. Saat ini tengah marak kasus pencurian di Taman Kanak-kanak Merauke, Papua Selatan. Salah satunya terjadi di Taman Kanak-kanak Maria Goretti di Jalan Raya Mandala pada hari Minggu. Pencuri masuk dengan cara merusak jendela sekolah. Pelaku dengan leluasa masuk dan menggasak barang berharga serta sejumlah uang. Jam 7 pagi ya. Nah, ini yang diambil apa saja yang hilang di sini, Itu uang ibu ini, baru dibuka itu laci-laci, itu aja. Ada berapa uang kira-kira diperkirakan? Ibu berapa, Bu? 100 lebih. 100 lebih ya? Oh gitu. Beli pupuk, Bapak. Beli pupuk ya. Selain uang tidak ada lagi ya? Tidak lagi. Polres Merauke saat ini tengah menyelidiki kasus pencurian ini. Untuk di DK Maria Goretti juga sama, untuk ini hari habis dalam Kasus pencurian di Taman Kanak-kanak di Merauke saat ini sering terjadi. Salah satu penyebab pengamanan yang lemah dan sekolah tidak dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan personel TNI dan Polri berpatroli di Kabupaten Puncak Jaya mengantisipasi konflik pilkada. Patroli dilakukan mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin kemarin. Selain berpatroli, polisi dan tentara juga mengimbau warga tidak terpancing dan menghormati setiap putusan Mahkamah Konstitusi. mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya bisa menerima. Ya, kita memberikan himbauan agar masyarakat tetap melakukan kegiatan-kegiatannya. Hari ini juga kita laksanakan giat patroli gabungan dari rekan-rekan TNI, yaitu dari Kodim, dari Satgas 112, Satgas 715, BKO Brimob, beserta anggota Polres Puncak Jaya. Mudah-mudahan dengan kita lakukan giat patroli ini, cipta kondisi ini, mudah-mudahan wilayah Kabupaten Puncak Jaya aman terkendali. Kapolres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Ia berharap juga kepada kedua masa pendukung paslon agar bersama-sama bergandengan tangan. Sebelumnya, konflik antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya terjadi pada Rabu 12 Februari lalu. Saling serang dua pendukung paslon sebabkan 4 warga meninggal dan sejumlah rumah dibakar. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Hendra melaporkan. Razia kendaraan yang dilakukan Polres Merauke selama 2 pekan berhasil menjaring ratusan pengendara. Dari ratusan pengendara yang ditilang, paling banyak pengendara melanggar tidak memakai helm. Kesadaran dalam pemakaian helm yang minim membuat polisi terus menyosialisasikan tertib berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Darwis mengatakan selain tidak memakai helm, pengendara motor juga banyak yang tidak memiliki SIM. Sebanyak 244 pelanggar kami kenakan denda tilang. Untuk roda 2 sendiri itu sebanyak 221, roda 4 22 unit. Sedangkan teguran sebanyak 724 teguran, terdiri dari roda 2 632 dan roda 4 92 orang.
Untuk kasus laka lantas selama pelaksanaan operasi terjadi 6 kasus laka dengan luka ringan 2 orang, luka berat 5 orang, dan meninggal dunia nihil. Untuk kerugian material selama pelaksanaan operasi sebanyak 6 juta. Untuk pelanggaran didominasi masih banyaknya pengendara yang tidak menggunakan helm, terus menggunakan kendaraan tanpa TNKB, dan ada beberapa yang tidak memiliki SIM maupun lupa membawa STNK. Pengendara juga diimbau tidak berkendara dalam keadaan mabuk karena selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang Ramadan, Pemkab Mimika, Papua Tengah menggelar pasar murah di halaman gedung MNM Yoware pada hari Senin. Berbagai kebutuhan bahan pokok dijual dengan harga murah. Warga senang dengan adanya pasar murah bisa membantu beban ekonomi keluarga. Warga bahkan meminta pasar murah rutin dilakukan Pemkab. Pas saya dengar ada pasar murah dari Dinas Ketahanan Pangan, saya berterima kasih kepada kepala dinas maupun staf-stafnya yang pada hari ini turun ke lapangan untuk melayani masyarakat untuk pasar murah, karena kita lebih masyarakat lebih senang kalau ada pasar murah ya, biar lebih terjangkau. Untuk kita selain di toko, di sini kan lebih murah, jadi masyarakat lebih senang kalau dapat belanjaan yang murah. Kepala Seksi Distribusi Pangan Disperindak Mimika, Husnia, mengatakan pasar murah akan dilakukan sebanyak 17 kali dalam setahun. Hari ini kita lihat bersama memang antusias masyarakat sangat berantusias sekali. Berikutnya jadwal untuk minggu depan ada lagi sebelum bulan puasa, jadwal tanggal 27 di SP2. Untuk lokasinya kami masih diskusi dengan distrik, kelurahan untuk menentukan di mana yang kita akan laksanakan. Jadwalnya di SP2. Kalau untuk volume hari ini memang sangat banyak, karena biasa kita sudah beberapa kali laksanakan di MNM itu masyarakat sangat antusias. Volume kita maksimalkan. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, seminggu menjelang ibadah puasa, harga daging di Pasar Wamanggu cenderung masih stabil di kisaran harga Rp140.000 per kilogram. Namun menurut penjual daging, harga daging bakal naik 2 hari menjelang ibadah puasa. Menjelang puasa, permintaan daging sapi terbilang tinggi sehingga memicu kenaikan harga. Kalau untuk daging sementara ini Pak itu 140 Pak belakang, Pak depan yang tebal itu 130, terus rawonan 120 Pak. Per kilo ya? Ya, kalau dengan jeroan-jeroan itu masih stabil, termasuk dengan tulang-tulangnya Pak. Tulang rusuk apa itu masih stabil semuanya. Belum ada kenaikan jelang puasa ini? Menjelang puasa barangkali belum ada kenaikan Pak. Paling naik itu nanti 2 hari mau puasa, barangkali ya naik tidak sekedarnya saja. Atau mudah-mudahan tidak naik lah dalam memasuki bulan. Kalau naik kira-kira sampai berapa itu? Ya paling itu naik 10.000 aja Pak. Dari per kilo ya? Iya, dagingnya. Berarti 140, 150 gitu? Iya Pak, iya. Daging. Tidak hanya daging, menjelang bulan puasa harga sejumlah komoditas pokok dan bumbu dapur dipastikan naik. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Bulog Papua menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras ke masyarakat. Penghentian bantuan pangan menindaklanjuti surat Badan Pangan Nasional karena sebagian besar wilayah Indonesia masuk masa panen. Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua, Justri Pake, mengatakan jika bantuan pangan terus dilanjutkan, dikhawatirkan akan membuat harga anjlok. Tapi itu sekarang ini ditutup sementara. Oh, tidak ada sekarang? Ya. Menghabiskan stok berarti? Bukan menghabiskan stok. Karena kemarin ada wilayah tertentu yang memang kita hentikan SPAP, bukan hanya se-Indonesia, karena lagi panen. Perkiraannya kalau ada SPAP terus petani tetap jalan SPAP-nya, mereka anggap bahwa nanti harganya dia turun. Karena masih ada kebijakan lah pemerintah pusat lah. Jadi dihentikan sementara ya Pak? Dihentikan sementara dan akan pasti nantinya akan dibuka lagi.
Program intervensi beras seperti bantuan pangan dan SPHP selama ini telah menjadi instrumen pengendalian inflasi, terutama pangan. Inflasi pangan tersebut terbilang masih cukup stabil dan tidak terlalu menanjak yang sampai melebihi target pemerintah. Kebijakan penundaan ini agar Bulog bisa fokus melakukan penyerapan panen petani hingga 3 juta ton setara beras dan juga sebagai upaya pemerintah menjaga harga petani selama panen raya yang diperkirakan dari Februari sampai April. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sudah menjadi tradisi sebagian warga Merauke, Papua Selatan, terutama umat Islam menjelang ibadah puasa bepergian ke tempat wisata. Mereka menikmati hari-hari terakhir menjelang puasa karena jika sudah memasuki bulan puasa, tidak ada kesempatan untuk berlibur. Namun kali ini warga memilih berwisata ke kawasan yang aman seperti kawasan permandian Kelapa Gading di Seringgu. Mereka memilih lokasi permandian karena gelombang di pantai masih tinggi akibat cuaca buruk. Ini dalam rangka apa ini? Mau menyambut puasa juga ya? Iya. Oh gitu. Tinggal di mana memang Ibu? Sate. Oh, Sate. Ibu, kenapa pilih tempat ini untuk berwisata ini? Lebih dekat dengan rumah. Oh, dekat rumah. Aman lagi ya? Lebih aman di sini Bu ya. Ibu, ini dalam rangka apa ini Bu? Untuk menjelang puasa atau gimana ya? Enggak, liburan aja. Oh, liburan aja ya. Permandian Kelapa Gading menjadi pilihan karena lokasi ini tidak terlalu jauh dari kota dan harga tiket masuk relatif tidak terlalu mahal. Setiap warga dikenai biaya Rp45.000 dan masyarakat bebas bermain dan berenang sepuasnya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Para pemuda Kampung Arso 11, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan kosong seluas 1 hektar ini untuk dijadikan kebun produktif. Pemanfaatan lahan kosong ini bertujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kegiatan ini melibatkan Papua Youth Creative Hub. Mereka menyiapkan berbagai bibit sayuran seperti tomat, cabai, sawi putih, kol, dan kacang panjang. Percetakan lahan, pembukaan lahan sampai saat pemanenan yang dimulai dari 1 hektar dan akan terus dilanjutkan sampai kapasitas 30 hektar. Saat ini kami sudah mulai, kegiatannya sudah mulai dari pembersihan lahan. Saat ini kami sudah mulai masuk di penanaman. Ada beberapa tanaman yang kami galakan yaitu cabai, tanaman tomat, sawi putih, bunga kol, dan kacang panjang. Kegiatan ini kami lakukan untuk mendukung program pemerintah, program makanan bergizi gratis. Kami sedang melakukan penggarapan lahan untuk membuka lahan seluas 30 hektar, yang mana tujuan daripada membuka lahan ini sendiri adalah untuk mendukung program pemerintah yaitu makanan bergizi gratis. Jadi kami sedang melakukan ketahanan pangan untuk mendukung semua program yang sedang dilakukan saat ini. Saya berharap ke depan kami akan terus berkolaborasi bersama Polda Papua untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan yang nantinya bisa memberikan dampak positif buat tanah Papua dan Indonesia. Saat ini lahan kosong yang tersedia baru 1 hektar dan rencananya luas lahan akan bertambah. Hasil panen dari lahan kosong ini akan disalurkan ke supplier untuk pengadaan makan bergizi gratis. Program ini juga mendapat bimbingan dan pendampingan dari Polda Papua. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Puluhan warga Kampung Bugis, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, bersama Binmas Polda Papua Barat membersihkan drainase di Pasar Wosi yang tersumbat. Pembersihan dilakukan dengan peralatan seadanya dan secara swadaya. Kawasan ini sering banjir jika curah hujan tinggi. Ini adalah bentuk toleransi antar umat beragama yang ada di Kabupaten Manokwari, organisasi Muslim dan organisasi Kristen yang ada di Kabupaten Manokwari bekerja sama dengan Polda Papua Barat mendukung perayaan dalam rangka penyambutan
bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ya, himbauan kami juga kepada masyarakat Kabupaten Manokwari agar mari kita mendukung pemerintah Kabupaten Manokwari dengan program No Sampah Manokwari. Karena itu kita berharap kepada kesadaran masyarakat Manokwari agar lebih peduli lagi terhadap kebersihan Kota Manokwari. Dirbinmas Polda Papua Barat, Kombes Hari Sembiring mengatakan Polda Papua Barat juga memberikan sumbangan berupa semen, cat, dan triplek untuk masjid di sekitar pasar. Kita juga dari Polda Papua Barat memberikan sumbangan di kedua masjid tersebut dalam bentuk semen, kemudian cat dan triplek untuk renovasi masjid dalam rangka menghadapi bulan Ramadan 1446 Hijriah. Warga diimbau tidak membuang sampah sembarangan karena hanya akan merugikan diri sendiri. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.